Saat ini kami sedang membutuhkan konsultan hukum kekayaan intelektual karena kami sedang mengalami sebuah permasalahan. Adapun permasalahannya terkait dengan hak cipta atas produk batik yang kami buat. Sebagai masyarakat biasa, kami tidak memahami regulasi yang berlaku, terutama menyangkut dengan hak cipta atas produk batik. Selamat siang, baik di sini saya selaku advokat kekayaan intelektual siap membantu Anda. Bisa dijelaskan apa saja permasalahan yang Anda alami saat ini? Jadi begini, kami bertiga berprofesi sebagai pembuat batik di desa Tanjung Bumi. Memang di desa kami ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pembuat batik, dan tidak jarang juga bagi kami saling membantu sama tetangga dalam proses pembuatan batiknya. Namun, seiring berjalannya waktu, kami merasa dengan terbukanya akses bagi mereka untuk membantu, malah membuat mereka mencuri ide batik yang kami buat. Ada beberapa orang yang membuat batik dengan motif dan bentuk barang yang sama persis dengan apa yang kami buat, lalu mereka menjual batik tersebut dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan usaha kami menjadi tidak laku di pasaran lagi karena sudah ada orang yang menjualnya terlebih dahulu. Kami merasa tindakan mereka itu sangat menguntungkan bagi diri mereka sendiri dengan cara mematikan mata pencaharian kami, padahal ide yang mereka gunakan merupakan hasil pemikiran dan hasil produksi yang telah kami miliki. Tak jarang bagi mereka yang membeli hasil produk dari kami, yaitu kain batik, kemudian digunakan sebagai contoh bagi mereka itu ditiru dengan sangat persis, baik itu dari corak, warna, dan bentuk barangnya tersebut sangat persis gitu. Padahal kami tidak hanya menjual kain batik, namun juga baju batik, ada celana batik, dan pajangan dengan pikiran batik. Dan itu pun sangat mengganggu dan merugikan kami. Apakah hal tersebut digunakan dalam hukum? Lalu apakah ada sanksi bagi mereka atas tindakan tersebut? Oke, baik. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah produk batik yang kalian produksi sehari-hari itu telah mempunyai merek dan telah didaftarkan ke Dirjen Haki atau belum? Belum, karena kami tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkannya, dan kami juga tidak memahami bahwa pendaftaran merek itu sangat diperlukan. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Jadi hak cipta itu merupakan suatu hak, dan agar suatu hak dapat dipertahankan maka diperlukan pengaturan dan juga perlindungan terhadap hak tersebut agar tidak disalahgunakan maupun dilanggar oleh pihak lain. Jadi di Indonesia ini ada lembaga yang bernama Dirjen Haki atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Nah, tugas Dirjen Haki ini adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada intinya Dirjen Haki ini memiliki fungsi untuk perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa, dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Nah, dengan mendaftarkan hasil karya kita ke Dirjen Haki ini, maka hasil karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa atau perselisihan. Nah, seluruh hal mengenai Dirjen Haki ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi memang sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat pada aturan hukum tersebut, dan juga guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada kasus yang sedang kalian alami. Nah, dalam menjalankan bisnis sebenarnya sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengerti tentang hak atas kekayaan intelektual, karena sifatnya itu sangat penting dan serius. Bahkan hak atas kekayaan intelektual itu pun sendiri telah dilindungi oleh negara. Jadi jangan sampai kita merasa dirugikan atau justru malah merugikan orang lain karena tidak pahamnya sendiri kita tentang hak kekayaan intelektual. Dari masalah yang sedang kalian hadapi ini, sekarang pun sebenarnya kalian telah merasa sangat dirugikan karena adanya tindakan plagiarisme oleh karya yang kalian buat itu. Nah, itu
itu pun sebenarnya karena kurangnya pemahaman kalian sendiri tentang pentingnya hak atas kekayaan intelektual itu. Jadi di sini saya ingin mencoba memberikan pengertian atau pemahaman kepada kalian tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, objeknya adalah batik. Sebenarnya batik itu pun telah menjadi salah satu objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 yang mengatakan bahwa batik merupakan salah satu objek perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak ini yang bisa sebenarnya itu dapat digunakan oleh para penciptanya untuk menggunakan hasil karyanya sendiri dan mengambil keuntungan daripadanya. Tapi yang disayangkan dalam kasus ini memang karena kalian belum mendaftarkan batik atau hasil karya ini ke Dirjen Haki sehingga tidak adanya perlindungan hukum daripadanya. Padahal dengan didaftarkannya ke Dirjen Haki, tentu kalian secara otomatis sebagai pencipta akan mendapatkan hak eksklusif atas hasil karya kalian sendiri itu untuk menggunakannya, memanfaatkannya, dan mengambil keuntungan dari hasil karya kalian tersebut tanpa takut adanya lagi yang melakukan plagiarisme karena orang lain tidak akan dapat menggunakan hasil karya yang telah didaftarkan ke Dirjen Haki kecuali tanpa seizin penciptanya. Lalu, apakah hasil karya kami ini hanya memiliki hak cipta saja? Dan bagaimana cara mengatasi agar plagiarisme tidak terjadi lagi di kemudian hari? Sebenarnya cakupan HKI ini bisa melindungi mahakarya batik tidak hanya terbatas pada hak cipta, tetapi juga ada hak paten, hak merek dagang, dan hak atas indikasi geografis. Saya coba jelaskan satu persatu ya. Batik Tanjung Bumi memiliki hak paten karena proses pembuatannya dengan teknik tertentu, konsep pewarnaan, sehingga menghasilkan tata warna yang unik dan khas Tanjung Bumi. Ini merupakan hak paten yang hanya dimiliki kalian penghasil batik Tanjung Bumi. Lalu hak merek dagang, merek adalah identitas suatu produk yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, merek ini berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu hasil produksi dengan hasil produksi yang lainnya. Jadi seharusnya para pencipta batik ini memiliki namanya sendiri-sendiri, kemudian mendaftarkannya ke Haki dengan adanya merek juga sebagai ajang promosi masing-masing usaha. Yang terakhir ada hak indikasi geografis, yaitu diberikan karena adanya ciri-ciri tertentu yang hanya dimiliki dan hanya ada pada batik Tanjung Bumi. Misalkan dari segi corak warna, dari motif batiknya mungkin. Jika jadi plagiarisme nantinya akan juga terlihat jelas, sangat-sangat jelas. Lalu, apakah hak yang disebutkan tadi dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian kepada pelaku? Sebenarnya hal tersebut bisa saja dilakukan jika kalian telah mendaftarkan seluruhnya ke Dirjen Haki. Namun, permasalahannya di sini kan kalian belum memahami tentang pentingnya pendaftaran ke Dirjen Haki sehingga kalian mengabaikannya. Jadi, perlindungan hukum atas hasil karyanya pun melemah. Lalu apa yang dapat kami lakukan dan bagaimana langkah selanjutnya yang dapat kami tempuh untuk menghindari terjadinya plagiarisme kembali? Dalam era perdagangan seperti sekarang ini, memang hendaknya hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta itu segera didaftarkan sehingga penciptanya tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain. Karena karya cipta yang tidak didaftarkan hanya akan memiliki perlindungan bagi pencipta yang bersangkutan saja, sehingga ketika terjadi plagiarisme atau penjiplakan atau peniruan oleh orang lain, maka akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, agar mempunyai akibat hukum kepada pihak lain, maka sebaiknya karya cipta seni batik yang telah dihasilkan itu didaftarkan agar perlindungan hukumnya dapat lebih mudah dilaksanakan. Jadi kami saat ini tidak dapat menuntut kerugian atas perilaku plagiarisme yang dilakukan tersebut. Bisa dilihat dari prinsip dasar lahirnya hak cipta, maka rujuknya bukanlah pada pendaftaran, akan tetapi hak cipta telah lahir secara otomatis ada suatu saat diciptakan, diwujudkan dalam bentuk nyata, diumumkan dan diperbanyak.
Nah, sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pencipta bisa membuktikan kalau itu karyanya sendiri yang bisa dilihat dari tanggal pembuatannya dan juga publikasinya. Nah, jika belum pernah dipublikasikan, asal ada orang lain yang melihat dia menciptakan, entah itu karyawannya ataupun asistennya, maka bisa diajukan gugatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa orang yang merasa menciptakan karya terlebih dahulu bisa menggugat pihak yang menganggap menggugat pihak yang dianggap melanggar hak cipta karya Anda. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan hasil karya kami ke Dirjen HKI? Apakah prosesnya memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup mahal? Untuk mengajukan permohonan dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari 3 cara. Yang pertama itu bisa langsung datang ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang kantor pusatnya berada di DKI Jakarta, atau yang kedua bisa juga dengan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di seluruh wilayah Indonesia, atau yang ketiga melalui kuasa hukum konsultan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Apakah Dirjen HKI ada kantor perwakilan di tiap masing-masing wilayah seperti halnya provinsi ataupun kabupaten maupun kota? Alternatif pendaftaran HKI ini selain ke Dirjen HKI adalah ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi tanpa harus ke kantor Dirjen HKI di Jakarta, Anda dapat mendaftarkan HKI ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat. Untuk mengetahui alamat kanwil terdekat dengan kota Anda, Anda dapat mengakses di website resmi Kemenkumham Republik Indonesia di kemenkumham.go.id. Dalam mengajukan permohonan tersebut, kira-kira syarat yang harus kita penuhi apa saja ya? Setelah mendatangi kantor wilayah terdekat dari lokasi Anda harus mengisi formulir dan memenuhi beberapa syarat berikut. Nah, saya di sini akan mencoba membacakan apa saja syarat-syarat yang harus Anda bawa ketika ingin mengajukan ke Dirjen HKI. Yang pertama itu ialah surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon yang menyatakan bahwa merek tersebut yang dimohonkan adalah benar miliknya. Yang kedua, surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran itu diajukan melalui kuasa hukum. Yang ketiga, salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris apabila pemohon badan hukum. Yang keempat, 24 lembar etiket merek, 4 lembar diletakkan pada formulir yang dicetak di atas kertas. Yang kelima, bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas. Yang keenam, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. Dan yang terakhir ialah bukti pembayaran biaya permohonan. Hal-hal itu merupakan syarat yang harus kalian bawa dan harus kalian punya ketika kalian ingin mendaftarkan hak cipta ke Dirjen HKI. Apakah setelah mendaftarkan kita bisa langsung mendapatkan hak cipta? Bagaimana prosesnya? Lama proses sejak awal permohonan sampai diterbitkannya sertifikat merek adalah lebih kurang 18 bulan. Itu dengan catatan semua persyaratan lengkap dan tidak ada bantahan ataupun sanggahan dari pihak ketiga. Nah, jadi setelah permohonan Anda harus menunggu paling lama 1 tahun 6 bulan untuk kemudian mendaftarkan sertifikat. Dengan memegang sertifikat tersebut, berarti hasil karya Anda secara sah sudah memiliki hak cipta dan Anda pun sebagai penciptanya telah memiliki hak eksklusif. Sehingga jika kemudian hari terdapat orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun plagiarisme kembali, Anda dapat menyelesaikannya secara hukum karena hasil karya Anda telah dilindungi secara hukum. Baik, kalau seperti itu, jadi kami lebih paham dan mengerti betapa pentingnya mendaftarkan hasil karya kita pada Dirjen HKI sehingga untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya plagiarisme di kemudian hari. Terima kasih atas bantuan konsultasinya. Selamat siang.